Baik Pak Ananda, ini ada naskah akademik Kepres 2 nomor 2000, Kepres nomor 2 tahun 2022. Di situ ada beberapa bagian yang secara urut ada kajian mengenai teoritis, ada empiris, lalu evaluasi analisis keputusan, kemudian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jadi ada beberapa hal yang memang hendak dicakup oleh naskah akademik. Nampaknya dalam naskah akademik ini banyak mengambil periodisasi tahun 46 sampai dengan munculnya serangan umum 1 Maret. Nah, mungkin mengenai ini Pak Ananda bisa memberikan komentar apakah secara keseluruhan mengenai bagaimana naskah akademik itu harusnya berisi, tapi juga bisa membahas mengenai cara membaca periodisasi tersebut. Baik, komentar saya mengenai naskah akademik, nampaknya Dr. Sri Margana kepakarannya itu, spesialisasinya bukan sejarah zaman tahun 45 sampai 50. Hal ini terlihat bagaimana sampai mengusulkan, menyatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta menggerakkan. Padahal beliau itu sedang ada di Bangka, sedang mengadakan persetujuan dengan PFO yang disaksikan oleh UNSI. Pada waktu itu juga tokoh-tokoh UNSI-nya sudah berubah dari Graham ke Du Bois, kemudian pindah sudah kepada Cochrane. Itu. Jadi tidak mungkin beliau-beliau itu berhubungan dengan Pak Harto atau Pak Dirman atau atau Sri Sultan. Itu kesalahan pokok. Juga yang tidak dikemukakan oleh di dalam naskah akademik itu bahwa ada peran dari Kolonel Bambang Sugeng, bahwa atasan Pak Harto pada waktu itu bahwa yang memerintahkan terjadinya serangan itu oleh Dr. Wiliater dikatakan spektakuler atau serangan besar-besaran oleh Kolonel Bambang Sugeng, itu nyatanya ya cuma bunyi dokumennya itu, bunyi surat perintahnya itu ya memberikan perintah kepada Pak Harto. Benar sekali bahwa Pak Harto itu peranannya besar di dalam perang, dalam serangan itu. Tapi serangan itu artinya kecil, bahkan dibandingkan dengan Slamet Riyadi ke Solo itu lebih membuat kalang kabut Belanda daripada serangan ke 1 Maret
yang hanya menyebabkan 3 orang kematian saja, dan juga merupakan kerugian yang besar itu. Ya berjasa, itu berjasa. Tapi klaim-klaimnya itu yang tidak termasuk klaim Sri Sultan itu. Jadi yang melakukan, yang mengambil inisiatif itu banyak orang itu. Yang masing-masing punya inisiatif, tapi yang betul-betul dilaksanakan itu ya perintah dari Kolonel Bambang Sugeng Brigadir itu. Kan kelihatan pada waktu itu, dan ini yang menjadi isu yang lain soal Pres kedua ini adalah apakah Bung Karno melakukan kesalahan seperti dituduhkan oleh pihak tertentu bahwa beliau kan berjanji untuk berikut bergerilya, kok kemudian menyerah itu. Tapi Bung Karno kan pada waktu itu yang diberi wewenang untuk mempertahankan Yogyakarta itu kan Brigade 10 Pak Harto. Tapi kenyataannya kan beliau menyatakan ingin mengatakan itu dari mempertahankan arah pasukan itu dari Gombong. Tapi kenyataannya kan Belanda mendaratnya di Maguwo jam 6. Dan kata-kata ini mohon maaf saja ya, kata-kata bahwa ada 100 dipertahankan dengan gigih, ada 128 orang meninggal, 34 kadet Akademi Militer, Taruna Akademi Militer, tanpa perlawanan yang berarti, karena senjatanya pada waktu itu berat oleh Kolonel Wiryadinata sudah dipindahkan ke Solo, kepanasan itu. Jadi jalan ke istana itu juga pelan-pelan. Itu karena Belanda loh, kok perlawanannya kok cuma begini? Jangan-jangan kita dijebak. Itu kan juga sudah ada di laporan Tempo waktu itu. Jangan-jangan kita dijebak ini. Jadi pelan-pelan. Dan pada waktu Bung Karno tanya, coba memberi perintah pada Kepala Staf Angkatan Udara, Komodor Surya Dharma, coba periksa keadaan di Maguwo. Dan ketika Surya Dharma nelpon ke Maguwo, dijawab dalam bahasa Belanda, "Hier Maguwo." Jadi Bung Karno kan mikir lagi tuh, apa saya mesti, kalau saya ikut gerilya kan dengan mudah ditangkap. Kemudian Pak Harto mengatakan Siliwanginya memang sudah diperintahkan untuk langsung ke Jawa Barat. Jawa Barat itu kan komandannya waktu itu yang masih tinggal, kalau Rukman sudah lebih dulu berangkat. Tapi siapa namanya? Daan Yahya masih ada di situ. Kan Daan Yahya kan mempertahankan dirinya saja nggak bisa. Komandan batalionnya Daeng kan ditangkap, kelihatan di situ. Siapa Belandanya yang menangkap, itu tidak menyalahkan, tapi memang keadaannya begitu
masih begitu lemah kemampuan kita itu. Jadi ada yang mempertahankan Jogja itu, yang menyerbu Jogja itu 2.000 orang. Tapi selama itu tidak ada Belanda lari pontang-panting itu seperti kata Hendijo, itu nggak ada itu. Belanda juga beberapa pos, jadi tangsi-tangsi Belanda itu cuma kaget aja, jadi semua langsung mempertahankan diri, tapi nggak bisa nggak bisa direbut. Jadi bukan menduduki, belum menduduki, masa mengadakan serangan-serangan. Jam 11 itu pun sudah berhenti. Memang ada pertempuran-pertempuran, umpamanya juga saya juga melihat itu bekas-bekasnya. Saya ini berkata bahwa lebih hebat diplomasi itu bukan karena saya merendahkan angkatan perang, bukan karena itu, bukan. Karena saya juga orang Republikan. 5 orang sepupu saya ikut dalam perang kemerdekaan, 3 orang meninggal, 2 orang dimakamkan di makam pahlawan, 1 orang karena sakit tidak dimakamkan. Dan itu terkena juga akibat serangan 1 Maret itu. Sepupu saya Ari Sosrono Danukusumo itu ikut KRIS, ikut pasukannya Willy Lasut, Vencesumual, itu yang serangannya ke Jogja paling besar. Dia yang pegang watermantel 12,7, yang sangat hanya beberapa watermantel kita punya, itu pasukan KRIS itu diserang balik oleh Belanda tanggal 28 itu. Dan karena dia kelihatan meninggalnya di belakang watermantel itu, di 12,7 itu dimutilasi. Dan yang menguburkan itu ayahnya sendiri, Kepala Kepolisian Negara zaman Perang Kemerdekaan, Komisaris Besar Sosro Danukusumo, itu om saya itu. Kenapa dia jadi Kepala Polisi Negara? Karena Sukanto ada di luar negeri. Sukamto itu ditangkap Belanda. Itu Profesor Suryadi dari Leiden itu menyatakan bahwa namanya Supomo, bukan Sukamto. Itu yang membantu si Sultan. Jadi memang Sri Sultan dibantu oleh polisinya Sukamto, tentaranya Soeharto. Sebab itu paman saya, Pak Sosro Kusumo, agak kecil hati karena mengapa bukan dia tapi Sukamto yang dijadikan mengendalikan setelah itu. Dan itu ada buktinya, itu serangan itu ada tuguhnya di Rewulu. Sudah tahun 70-an itu juga saya sudah bicara dengan, mengeceknya dengan Brigadir, waktu itu Kolonel Willy Lasut, yang kemudian jadi Brigadir Willy Lasut, Gubernur Sulawesi Utara. Dan Mas Ari ini juga dimakamkan di Kalibata, itu kelihatan masih di depan itu. Semuanya ada buktinya itu. Tapi kan kita tidak membesar-besarkan soal itu. Saya orang Republikan. Tanggal 18 Agustus itu juga saya sudah kembali dari daerah daerah pendudukan ke
Yogyakarta bersama rombongan penerbangan pertama dari Semarang sama Syahrir sama Mayor Jenderal Suharjo dan Mr. Harmani, itu semuanya itu. Dan saya masih menyaksikan itu siapa saja yang berdefile itu, dan juga penyerahan selanjutnya itu semuanya memberi pakaian 2.000 orang pasukan baru-baru sampai keberangkatannya Bung Karno itu. Dan itu pasukan-pasukannya itu juga saya masih kenal dengan orang yang ikut defile itu. Jadi terus Pak Sri Margono ini kesalahannya itu juga kesalahannya di naskah persiapan itu bilang selain itu menyebabkan terjadinya Rumroyen dan KMB serangan 1 Maret itu tidak sama sekali itu perjuangannya itu ditentukan oleh pemerintah, ya, bukan oleh PDRI, bukan berapa itu, tapi yang bisa mendesakkan agar kembali ke Yogyakarta. Dan kemudian Rumroyen, dan PDRI kan masih menentang sekali Rumroyen sampai tanggal 20, tanggal 24 itu penyerahan dari Teker Brigade kepada Pak Harto itu saya belum ada itu. Saya belum ada di situ itu. Saya masih SMP kelas 2, jadi nggak ikut itu. Tapi juga ikut mengungsi kemana-mana itu juga satu penderitaan gitu. Itu. Nah, sekarang tentang Sri Sultan. Sri Sultan itu kan oleh pemerintah Belanda ingin dijadikan kepala negara untuk seluruh Indonesia. Jadi Belanda itu tetap mempertahankan. Jadi kata Sri Margana bahwa satu-satunya pemerintah, satu-satunya anggota kabinet yang tidak ditangkap pada Sri Sultan itu ya karena Sri Sultan itu diinginkan untuk tetap ikut dalam Belanda. Jadi pada tanggal 19 Desember pada waktu serangan Belanda itu ada dokumennya mana? Ini dokumen ini laporan Van Langen, ada surat Van Langen kepada Sri Sultan yang bilang memuji bahwa kita ini kan masih pemerintah yang sah, bahwa Sri Sultan masih bagian dari pemerintah Hindia Belanda itu. Dan kemudian disusul dengan 2 surat itu. Tapi untungnya Sri Sultan itu memang sudah betul-betul republikan. Jadi, tapi dia juga tidak mau tidak merasa tidak perlu juga bahwa dia keluar kota untuk bergerilya karena itu. Padahal dia juga Menteri Pertahanan kan, Letnan Jenderal juga itu. Jadi Van Langen ini kirim surat 2 kali. Jadi waktu menghadap Sri Sultan,
Kan Van Langen juga harus menghubungi pangeran-pangeran juga, Prabu Ningrat, untuk bisa bertemu dengan Sultan. Minta izin dulu itu bersama dengan Residen Stock dan rekumbanya Arkenen itu pemerintahan kan waktu itu. Jadi bicara-bicara, tapi diawasi. Sebab itu juga kemudian mereka juga menyatakan ini kan ada orang-orang yang di sekitar istana dianukan yang tempat dari apa namanya, dari pohon-pohon menembaki kita waktu itu. Waktu jam 11 itu sudah Belandanya sudah ke sana, masih lihat itu, jadi masih mundur, disuruh mundur, tapi masih ada itu orang yang menembak-nembak itu. Tapi maaf ya, sekali lagi maaf, itu masih lemah sekali. Bagaimana sudah nyanggong dari tempat-tempat itu semuanya ratusan orang, tapi Belanda yang mati cuma 3. Jadi nembak itu nggak kena itu. Dan Belandanya nggak ada satu. Itu komandannya Mayor Scheer apa itu ada di sini. Komandannya itu sudah bergerak dengan cepat itu. Jadi dia sama sekali tidak dia cuma kirim bantuan ke Semarang. Semarang sudah datang. Jadi memang itu well organized. Jadi seharusnya Ufuk Bahrun juga sudah menghadang yang dari Semarang, tapi hadangannya itu ya juga nggak ada itu. Juga Van Langen juga heran itu, apa namanya, kok bisa menggerakkan 2.000 orang begini, katanya dia itu. Tapi Van Langen lihat ini mesti dia belum kenal Soeharto, ini mesti kan Soeharto kan Sersan Knil. Jadi ini mesti orang yang lebih pintar dari Soeharto. Sebab itu arahnya ditujukan kepada Sri Sultan. Sebab itu dia menyelidiki Sri Sultan. Jangan-jangan di situ ada apa namanya, Pak Dirman dan stafnya dan orang-orang yang bisa mengorganisir gerakan itu. Tapi itu sebetulnya Pak Harto. Jadi Pak Harto juga nyolong petek itu. Jadi beliau bisa menggerakkan tentara itu, bisa menggerakkan ya apa namanya, dari utara, dari selatan, dari barat. Dan Vencesemual itu bukan bagian dari Brigade 10. Kres bukan bagian dari Brigade 10. Tapi dia bisa dikoordinir oleh Pak Harto itu. Jadi benar kalau soal itunya, tapi yang paling tidak benar itu bahwa ini menganukan itu. Jadi mengenai Sri Sultan nantilah kita lihat itu bagaimana kedudukannya itu. Jadi apakah jadi seperti oleh Sri Marga dikatakan gitu, oleh Wiliater Hutagalung dikatakan sudah tidak menjabat keamanan lagi, masih diakui oleh Republik Indonesia yang sedang ditawan oleh Belanda, di Bangka, dan masih diakui oleh orang-orang BFO. Sebab itu BFO itu maunya cuma berunding sama Bung Hatta sama Sri Sultan, mau disingkirkan. Rencana BFO ini sudah diajukan dan disetujui oleh Tweede Kamer.
Jadi bahwa dia antek Belanda itu ya iya. Orang masih menyetujui perintah Belanda. Tapi itu menunjukkan bahwa 16 negara bagian itu masih mengakui kedaulatan Belanda. Tapi Bung Karno kemudian melihat bahwa sudah mengadakan perjanjian demi perdamaian, jelas itu trase baru. Maka ada Inter-Indonesia 1, Inter-Indonesia 2 di Jogja dan di Jakarta untuk mempersiapkan konferensi meja bundar sampai tanggal 23 Oktober atau 23 Agustus sampai 1 November sampai November itu. Kemudian hasilnya semuanya itu oleh orang yang berunding. Hebatnya Bung Hatta itu mula-mula ingin 2:1, jadi RIS itu terdiri dari menteri-menteri 2 dari BFO, 1 dari Republik. Tapi oleh Bung Hatta dibalik, 2 dari Republik dan hanya 1 dari BFO. Kok diterima? BFO nggak tahu kenapa mengalah. Tapi setelah mengalah sakit hati juga. Sultan Hamid yang keluaran berita itu kok nggak jadi Menteri Pertahanan, dia kepengen. Kok jadi Menteri Pertahanan Hamengkubuwono. Sebab itu terus dia mau membunuh Sultan itu kerjasama dengan Westerling, tapi sebetulnya dia itu insaf sebelumnya. Jadi sebelum dia lakukan dia sudah insaf, enggak lah, masa saya sampai begini. Cuma sudah lanjut karena Westerling tentaranya yang hanya mungkin paling tinggi 1 batalion lah itu bisa mengadakan pemberontakan itu yang APRA itu yang meninggal Letnan Kolonel Lembong Siliwangi dengan pasukannya itu kan menunjukkan bahwa kemampuan Belandanya itu masih besar sekali kalau mau terjadi peperangan terus-menerus itu. Jadi omongan Tan Malaka dan orang-orang perjuangan itu mau perang terus itu ya lebih benar omongannya Bung Karno, polisi Bung Karno untuk memakai jalan diplomasi, mendahulukan jalan diplomasi itu. Itu saja tentang mengenai apa namanya 1 Maret mengenai itu.